Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu yang tiada batas. Terima kasih karena sekali lagi Engkau ingatkan kami bahwa kami punya Engkau, Allah tempat kami berlindung, kota, benteng perlindungan kami yang kokoh, yang selalu berada di paling depan untuk menjaga kami. Terima kasih Yesus. Dan biarlah sekarang Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau kirimkan Ko Tony di tengah-tengah kami. Biarlah saat ini Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah kuasa di tempat maha tinggi turun atasnya pada saat ini. Urapi lidah bibirnya Tuhan. Dan biarlah setiap kata yang keluar dari mulutnya sungguh berasal dari Engkau, bukan dari dia Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu ini Engkau bukakan pikiran kami, Engkau buka telinga dan hati kami, sehingga firman-Mu bisa mengajar kami, bisa menegur dan memperbaiki kesalahan kami. Dan berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silakan Ko Tony. Oke, teman-teman, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nggak enaknya bawain di PD. Ya, jawabin nggak ada ya. Beda banget. Udah setahun lebih kayak gini ya, nggak enak. Teman-teman, nama saya Antonius Tony Perianto. Saya dari PD Santo Thomas Aquinas, Trinitas Cengkareng. Itu ada yang ketik shalom gitu. Shalom teman-teman. Siapa namanya nih? Shalom Ika, shalom Lisa. Tadi waktu tim pujian lagi naikin pujian gitu ya, terakhir saya dapat satu ayat Mazmur sebelum saya mulai masuk ke dalam doa. Saya boleh minta tolong teman-teman tim pujiannya nggak? Nyalain kameranya lagi, Ko Beni kerja lagi gitu ya. Ini 45 menit Ko Beni aja udah, pokoknya saya nggak ada ngapa-ngapain. Boleh nggak? Mazmur 23 ayat 1-2, Ko Beni iringin pakai keyboardnya aja boleh kok, teman-teman pujian boleh bacain, habis itu saya akan pimpin dalam doa. Yuk, Mazmur 23, bacain ayat 1-6 aja ya. 1-3 ya kok? Mazmur 23, 1-6 ya. Sampai 6. Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Syukur pada dalam Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang baik, selamat malam. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, teman-teman dari Komunitas Amazing Grace, anak muda yang mencintai-Mu, yang memilih untuk mengasihi-Mu, yang memilih untuk jadi anak muda yang ada aksi untuk datang dan mencintai. Pada malam hari ini kami rindu banget untuk Engkau ngomong secara pribadi. Kangen sama Engkau secara pribadi. Seperti kita Pastor bilang bahwa Engkau tuh gak akan buat bersamamu, segala sesuatu akan baik-baik.
berjalan dari satu tempat menuju ke yang lain. Maka pada hari ini berbicara dan berkata-katalah Tuhan, kami mendengarkan Engkau. Allah Roh Kudus, Bapa yang baik, dan seluruh penghuni surga. Kami campur tangan Tuhan pada Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, teman-teman, shalom. Semuanya sekali lagi, shalom lagi. Saya punya kebiasaan, sebelum saya bawain firman, teman-teman, saya karena suasananya lagi Zoom, saya boleh minta tolong nggak? Teman-teman semuanya boleh nyalain kamera nggak ya? Masa dari 30 orang yang nyalain kamera cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama teman-teman tim pujiannya gitu ya. Nggak apa-apa, yang belum mandi nggak apa-apa, kita nggak bisa cium bau kamu kok gitu ya. Yang belum sikat gigi juga nggak apa-apa gitu, yang baru pulang kantor, saya boleh minta tolong teman-teman nyalain kameranya. Nanti kalau bosan boleh matiin lagi gitu ya. Jadi ketahuan kalau lu bosan, gue tahu lu matiin kamera gitu. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya dikasih tema penolong di dalam kesesakan. Actually, saya sebelum bawain ini, saya lagi pikir-pikir gitu, saya mau bawain tentang apa ya, bawain di teman-teman komunitas Amazing Grace itu udah lumayan sering gitu, kayak udah beberapa kali sampai, aku mau bawain apa lagi, cerita apa lagi yang gue belum ceritain, kayaknya udah habis sih semua diceritain. Well, saya akan mulai dengan beberapa sharing dan beberapa ayat dulu, PowerPoint, saya boleh share dulu ya. Gimana caranya? Gini ya. Oke, gini. Teman-teman bisa lihat PowerPoint saya nggak? Bisa ya? Bisa ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bilang gini, terima kasih buat teman-teman yang sudah, berapa nih ada jumlahnya ya teman-teman? Saya boleh tahu nggak jumlah? 30 orang ya, oke? 30 orang yang ini yang udah join bareng-bareng sama kita. Sebelum saya mulai, saya mau cerita gini ya. Beberapa waktu lalu saya bawain di retret SADR di PD saya gitu. Sebelum saya bawain retret ini, saya inget banget. Ada yang ikut retret ini nggak? Raise hand dong kalau ada yang ikut. Ada nggak? Nggak ada ya. Gimana caranya gue bisa lihat ada apa nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya nggak ada lah, anggap aja nggak ada. Nah, sebelum gue bawain retret ini, teman-teman, gue mau berangkat karena hari itu gue bawain sesi 1, jadi pagi-pagi saya udah berangkat. Saya ingat banget hari itu Selasa pagi. Tuh saya mau berangkat, saya sudah terlambat hari itu. Terus pas karena terlambat, saya buru-buru mau jalan. Nah, saya baru punya satu ponakan kecil namanya Jason. Kalau teman-teman lihat tuh, saya suka post tuh di Instagram saya. Dan saya lumayan dekat sama ponakan saya ini. Anaknya adik saya. Saya ini sayang banget sama dia. Saking sayangnya gitu ya. Dia hampir setiap pagi kami punya kebiasaan sebelum saya berangkat kerja, sebelum saya ngapa-ngapain, saya akan ajak dia muterin komplek bawa mobil gitu ya. Lihat burung ya, di komplek rumah saya itu ada burung, ada kadal ya, ada anjing gitu ya. Udah kayak zoo. Nah, karena dia baru setahun lebih, dia senang tuh ikut itu. Nah, hari itu karena saya terlambat, saya bangun terlambat, saya mau buru-buru karena saya takut nanti saya nyampe bawain sesinya saya telat. Apa yang dilakukan oleh ponakan saya ini lumayan meneguhkan hati saya gitu ya. Yang ponakan saya lakukan adalah waktu saya bilang Jason, dia panggil saya itu Pak. Teman-teman ngerti nggak ya? Itu artinya dalam bahasa kayak itu Om lah gitu. Dia panggil saya Om lah gitu ya. Terus, nah intinya dia bilang, Pak jalan ya, Pak jalan. Nah, terus kayak biasa kita tos dulu, dia kiss saya gitu ya. Tapi yang dia lakukan hari itu, dia nggak lakukan itu. Yang dia lakukan adalah dia langsung rangkul, karena saya kan jongkok gitu ya. Saya tinggi saya samain, saya jongkok. Terus dia langsung rangkul rehel saya ini, terus dia begini, terus dia hadap ke mamanya dan dia bilang bye-bye gitu ya. Saya langsung ngerti gitu. Artinya itu, enggak, kita nggak mau jalan. Saya bilang gitu, kita nggak mau jalan, hari ini nggak jalan, Pak udah terlambat, Pak mau jalan. Dia terus langsung bilang, bye-bye mami, bye-bye, dia bilang bye-bye sama orang-orang di depan dia. Hari itu harusnya saya tinggalin dia, padahal udah bilang nih udah mau jalan. Tapi hari itu gara-gara dia berkelakuan seperti itu, hati saya luluh gitu ya. Hati saya luluh dan bilang, ya udah deh nggak apa-apa deh, gue dimarahin Ian sama Eka karena gue telat. Dan apa yang gue lakukan?
ternyata akhirnya tuh gue langsung puterin komplek rumah gue ajak dia muter dulu. Buat mereka yang punya anak pasti ngerti gimana luluhnya sama anak kecil yang saking lo sayangnya, saking adorable-nya, dia tuh nggak tahu bahwa gue sebenarnya mau tinggalin dia gitu ya. Tapi imannya bikin dia seolah-olah bahwa omnya ini, pak-paknya ini nggak mau tinggalin dia, tapi mau ajak dia jalan dan muter dulu. Nah, akhirnya kami muter, dan habis kami muter gitu ya, setelah kami muter, terus saya anterin dia balik ke rumah. Kejadian ini bikin saya ingat dan berpikir bahwa Jason ini punya pandangan bahwa pak-paknya setiap pagi akan main sama dia dulu, menyenangkan hatinya dulu, muterin kompleknya dulu. Dia punya satu iman yang padahal dia udah mau ditinggal nih gitu ya. Padahal dia udah mau ditinggalin nih gitu ya. Tapi dia nggak percaya, dia nggak peduli itu, dia lakukan apa yang dia tahu, apa yang dia bisa supaya dia bisa jalan gitu ya. Gue lagi pikir, oh ini yang menjawab perenungan gue soal kenapa ada wanita yang 12 tahun pendarahan yang pegang jumbainya Yesus doang ada kuasa yang keluar. Karena dia bilang bahwa dia percaya setiap kali dia cuma pegang doang, maka dia akan sembuh. Oh ini yang menjawab kenapa ada mujizat yang kasih makan 5.000 orang dengan ternyata ada anak kecil yang bawa roti sama ikan. Yang kecil. Ternyata ada aksi kecil yang mendatangkan mujizat. Ada aksi kecil yang dilakukan oleh Jason untuk bikin gue menyenangkan dia. Dan gue percaya sekarang aksi kecil yang teman-teman lakukan hadir di PD ini, datang dan cari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin? Amin nggak? Amin nggak? Ketik dong amin gitu. Jadi gue nggak berasa sendiri. Mana sih biar caranya biar gue bisa lihat. Amin. Oh iya gini dia. Amin. Teman-teman, nah, slide-nya adalah dengan kata-kata Tuhan siap. Kok gitu? Iya gini. Gue selalu bilang gini, kalau beberapa kali bawain retret, selalu bilang kalau lu ngerasa waktu lu datang sama Tuhan, lu lagi nggak siap, lu lagi ngayak, lu lagi berdosa, lu rasa bahwa kayaknya gue lagi nggak mood, gue lagi ngadepin hidup yang lagi enak di kantor. Pokoknya bad day buat gue gitu. Pokoknya hidupnya lagi bad sama gue. COVID ini bikin gue dipecat dan segala macam. Well, lu ngerasa nggak siap, gue mau kasih tahu satu hal. Tuhan siap gitu ya. Tuhan siap banget untuk memberkati kita semua. Untuk kasih yang terbaik buat kita semua. Kayaknya koneksi internet gue kurang baik ya. Ngadet-ngadet Iya ya. kok. Gue putus. Ganti wifi kok. Apa nggak ya? Ambil wifi tetangga kok. Semoga ini ke depannya 30 menit ini. Gue gak lama kok teman-teman. Gue cepet kok. Semoga nggak patah-patah ya. Nah, dan yang saya mau bilang sama teman-teman, Tuhan siap lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan aja siap, maka kita pun harus siap. Buat kalian, boleh dong ketik punya kebiasaan bawain firman, gue pasti akan tolong teman ngetik dan ngasih tahu gitu ya. Maka boleh dong teman-teman, guys, Tuhan siap, nyalain kamera dong. Boleh dong gitu, guys, Tuhan siap, nyalain kamera dong. Mana gue kolom chat gue bisa lihat di mana ya? Saya ini agak-agak katro beginian. Nah, ganti wifi kok. Jangan suruh gue ganti wifi. Di atas, dinaikin dulu kursornya. Iya. Kenapa? Oke. Sudah? Nah, gue akan masuk ke yang berikutnya ya teman-teman. Apa sih yang bikin kita salah satu yang ngerasa kok kayaknya Tuhan gak mau berkatin gua? Apa sih yang bikin ngerasa kok kayaknya Tuhan jauh? Kok Tuhan gak mau tolong gua? Kok Tuhan gak mau bantu gua ya gitu? Apa sih? Karena seringkali kita punya gambaran yang salah tentang Tuhan gitu ya. Kita tuh pikir Tuhan tuh kayak orang yang di atas sana jauh, yang kalau anaknya bikin salah dia kayak mau ketok aja, mau rusak gitu. Maksudnya ayo lu mana Tony yang bikin salah dan gue mau hukum Tony gitu. Maksudnya mana Tony yang bikin salah dan kalau Tony bikin salah gue akan hukum gitu ya. Well, itu bukan Tuhan kita gitu ya. Yang justru yang gue tahu
Kalau kita lagi mau bikin salah, dia buru-buru kirimin Roh Kudus untuk ada di dalam hatimu untuk ngomong bahwa jangan. Ton, itu akan menyakiti Tuhan. Yang kalau lu lagi mau bikin salah, ada seseorang yang ngomong di hati lu, bahwa Ton jangan bikin salah, Ton jangan nyontek, Ton jangan nonton video porno. Ada orang yang akan ngomong di dalam hati lu kayak gitu. Sinyalnya masih putus-putus, teman-teman. Masih. Gue ngomongnya masih putus-putus. Masih Sekarang kok. enggak kok. Sekali kok. Mendingan tapi masih. Apa yang gue harus lakukan ya? Gue lagi di rumah lagi. Well, teman-teman berdoa di kalau ya gitu ya. Oke, gue akan lanjut ya teman-teman. Harusnya fine sih. Tadi saya udah minta tolong fine karena saya nggak tahu saya mesti ngapain. Saya nggak lagi gitu ya. Oke, gue akan lanjut. Yang berikutnya kita nggak layak tapi rencana Tuhan. Kita punya trauma akan masa lalu, ada luka batin, ada dosa. Karena sosok papa itu juga punya peran yang penting. Sosok orang tua yang bercerai, orang tua yang berpisah itu juga punya peran yang cukup penting. Yang gue tahu yang bikin orang ngerasa punya trauma gitu maksudnya, dan seringkali mereka ngerasa salahnya mereka orang berpisah. Nah semua ini nih bikin dia rasa bahwa gue tuh nggak layak untuk happy, itu nggak layak untuk ditolong sama Tuhan, itu nggak layak. Teman-teman kita, si Koko lagi ganti wifi kayaknya tuh, lagi pergi. Tunggu Boleh bentar ya. Teman-teman absennya sambil menunggu Kotoni. Ambil ngabsen. Absennya yang belum diisi, mari diisi. Back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you. Teman-teman maaf ya, sinyal saya jelek sekali ya. Apa-apa kok hujan. Kasian teman-teman. Maaf ya. Halo, masih kedengeran suara saya masih putus-putus nggak? Masih kok. Masih kah? Masih putus-putus teman-teman? Enggak ya? Bisa ya? Mendingan kok sekarang. Coba lanjut dulu aja kok. Iya memang wifi di rumahku ini kan. Kirain kemarin udah dibenerin bener. Saya
Hujan kali kok. Di rumah gue nggak hujan sih. Oh, enggak hujan. Bisa nggak ya? Bisa ya? Saya lanjutin ya? Kasian. Iya kok. Ya kok. Ah, Oke, kita mulai ya. Nah, tadi gue sampai mana ya guys? Tadi gue sampai mana ya guys? Trauma kok, trauma. Oke. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan gitu ya. Seringkali kita tuh ngerasa bahwa kita punya cara pandang yang salah, kita punya apa ya kalau gue bilang, banyak hal yang bikin kita nggak ngerasa bahwa kok gue nggak ditolong Tuhan ya gitu, kok gue ngerasa bahwa Tuhan tuh jauh ya, kok Tuhan nggak mau tolong gue ya, kok Tuhan nggak mau bantu gue ya. Ya itu karena semua masalah ini gitu ya. Salah satunya ya karena kalau punya masalah dengan orang tua yang bercerai gitu, misalnya itu juga salah satu problem yang, atau kehilangan sosok orang tua, either ayah atau ibu, itu juga jadi masalah. Kalau gue secara pribadi, gue punya masalahnya itu dengan trauma masa lalu gitu ya, maksudnya. Dulu gue sempat nggak percaya sama Tuhan karena jauh dari orang tua, dipisahkan dari orang tua. Mungkin teman-teman KG gue udah pernah cerita ya, dari kecil gue jauh dari orang tua, gara-gara jauh itu gue dikirim sampai ke Jakarta. Kehilangan sosok ayah buat gue secara pribadi, yang mendidik gue dari kecil sampai besar, itu punya peran penting untuk ngerasa bahwa kayaknya Tuhan nggak ada deh gitu ya. Orang bapak gue aja nggak sayang-sayang banget sama gue, kayaknya Tuhan nggak sayang sama gue deh gitu maksudnya. Dan ngerasa bahwa buat apa gue datang sama Tuhan gitu ya, Tuhan nggak akan bantu gue. Salah satu penyebabnya ya kadang ini. Nah tapi gue akan agak cepat ya teman-teman. Nah tapi kebenarannya kan nggak gini, kebenarannya kan nggak ngomong kayak gitu. Kitab Mazmur tadi kan bilang bahwa Dia yang akan bimbing kita, Dia akan bawa kita, Dia akan guide kita, Dia akan bawa kita dari setiap masalah demi masalah menuju dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain gitu maksudnya. Kalaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia nggak akan tinggalin kita. Kitab Mazmur bilang tadi. Gue mau bawa ini sebenarnya ke kitab, sebenarnya yang gue siapin itu bacaan hari ini teman-teman soal Lukas 15. Lukas 15 tuh full bicara soal, ada yang tahu nggak bisa bantu gue nggak supaya gue nggak satu arah. Ada yang tahu nggak kitab Lukas 15 tuh bicara soal apa? Jangan nyontek dong, jangan buka kitab dulu dong. Yang lo tahu aja, yang lo tahu. Kitab Lukas 15 tuh bicara soal apa? Gue stop sharing dulu ya, biar bisa lihat orang. Anak yang hilang. Apa? Anak yang hilang. Anak yang hilang. Oke, ada lagi? Domba yang hilang. Ada 3 perumpamaan. Domba yang hilang, anak yang hilang, satu lagi? koin yang hilang. Dirham. Koin. Ya boleh. Ya boleh lah. Ada 3 kesamaan antara 3 orang ini. Aduh, muka gue gede banget ya di sini. Kita galeri review aja lah. Nah, ada 3 kesamaan di antara perumpamaan ini gitu ya. Bicara soal dari domba yang hilang, dirham yang hilang, ataupun misalnya buka yang anak yang hilang gitu. Supaya agak cepat teman-teman. Sadar nggak ya? Mulai dari domba yang hilang. Mau baca atau mau gue ceritain? Cerita. Oke, kita baca. Siapa yang ngomong cerita tadi? Ika. Males banget ya suruh baca, heran. Ayo Kak. Baca Kak. Kita baca sedikit aja soal Lukas 15 nih Kak, ayat 1. Oke. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun
dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, nanti saya punya PR buat teman-teman yang hari ini ikut gitu ya. Saya minta tolong nanti dilanjutin baca lagi satu perikop dari Lukas 15 ini semua. Satu bab Lukas 15 ini dibaca semua. Nggak usah hari ini, nggak usah sekarang gitu ya. Nanti 45 menit abis gini doang, lo orang marah sama gue. Tapi gini, intinya adalah bahwa di kitab Lukas 15 ini punya satu kesamaan. Perhatikan baik-baik deh. Poin besarnya, garis besarnya ya saya kasih tahu. Yang pertama adalah either dombanya yang menghilang, atau dirhamnya yang menghilang, atau anaknya yang hilang. Betul nggak? Jadi ketiga-tiganya ini punya satu kesamaan. Domba, dirham, atau anak ini menghilang. Tiga-tiganya menjauh. Yang kedua, mereka juga selalu mengalami hal yang sama, yaitu si gembalanya, si pemilik dirhamnya, atau si papanya selalu mencari mereka. Betul nggak? Selalu menunggu mereka, selalu mencari mereka untuk datang. Sampai ketemu. Nah, yang ketiga, yang teman-teman perlu tahu bahwa setelah mereka datang, setelah si dombanya ketemu, setelah dirhamnya ketemu, dan bahkan sampai anaknya itu datang, selalu ada pesta, selalu ada kebahagiaan. Gue mau cerita 3 hal hari ini, dari 3 garis besar ini aja. 3 garis besar. Yang pertama, menjauh dari si pemiliknya, atau menjauh dari gembalanya. Kalau kita baca sebenarnya di kitab si anak yang hilang, kalau diperhatikan baik-baik, kalau teman-teman baca, sebenarnya dia yang datang sama bapaknya dulu, dia bilang, bagiin harta bagian gue, dan kalau dia udah dibagiin, dia pergi ninggalin bapak dan kakaknya. Betul nggak? Kalau domba yang hilang, karena mungkin dia nggak punya bagian harta kali ya. Kalau dirham kan dia benda mati gitu ya. But saya mau cerita poin pentingnya adalah seringkali kita adalah kayak anak si bungsu yang datang sama bapak, minta sama apa yang kita mau, dan menjauh setelah kita dapat apa yang kita mau. Domba itu, si anak domba itu, gue yakin itu, teman-teman tahu nggak, kalau domba itu punya sebuah habit atau kebiasaan, dia itu obey. Obey banget. Kalau pernah ke Aussie, ke New Zealand gitu ya, domba-domba di sana tuh obey. Gue sih nggak pernah, kata mereka gitu ya. Nanti suatu hari kalau udah nggak COVID kita ke sana ya, bareng-bareng. Nah, domba itu punya sifat yang sangat-sangat obey, sangat-sangat taat, sangat-sangat ngikutin gembalanya. Tapi dia punya satu kebiasaan, kalau domba ini pergi, berarti ini domba yang nakal. Kalau anak ini pergi, ini berarti anak yang nakal. Seringkali bukan Tuhannya yang menjauh dari kita. Catat baik-baik ya, yang pertama. Bukan Tuhannya yang menjauh dari kita. Tapi kita yang pergi menjauh dari Tuhan. Catat ya, yang pertama, yang saya mau cerita hari ini sebenarnya itu. Seringkali bukan Tuhan yang pergi tinggalin kita. Bukan Tuhan yang suruh, Tony kamu jauh-jauh dari saya. No. Bukan Tuhan yang bilang, Tony lu nonton video bokep aja, lu berdosa aja, biar lu jauh dari gue. No. Seringkali kita yang pergi ngejauh. Seringkali kita yang jadi domba yang pergi ngejauh. Seringkali kita jadi dirham yang hilang dari pandangan Tuhan. Karena kita ngerasa kita nggak enak ada Tuhan. Kita ngerasa kita terkekang ada Tuhan. Padahal ada Tuhan itu menyenangkannya, minta ampun. Nah, poin kedua yang saya mau kasih tahu sama teman-teman adalah ada state yang juga diulang-ulang dimanapun. Di perumpamaan tentang domba yang hilang, di dirham yang hilang. Maka saya minta teman-teman nanti baca ya. Ada satu state yang dia bilang gini,
Tidak, ayat keempat ya, Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ada state bahwa dia nggak cuma cari, dia nggak bilang bahwa gue akan cari sampai gue capek. No. Dia nggak bilang bahwa gue cari kalau gue mampu. No, gue cari sampai gue lapar. No, gue cari kalau gue lagi mood. Enggak. Dia bilangnya adalah dia cari sampai ia ketemu. Di dalam pun juga sama. Bahkan di anak hilang gitu ya. Saya kalau anak hilang gitu, Tuhan itu kasih dia rahmat, si anak bungsu itu, untuk dia berpikir gitu bahwa aduh kalau di tempat bapak gue tuh banyak makanan, gue nggak perlu makan makanan babi. Teman-teman pasti seringan dengar cerita ini. Gue tuh percaya bahwa itu rahmat yang Tuhan kirim ke anak bungsu itu supaya dia, gue mesti teman-teman. Maaf ya. Aduh, kasihan deh teman-teman di pujian. Kobe ini kerja keras hari ini. Nah, maaf ya teman-teman. Nah, tadi gue ngomong apa ya? Sampai menemunya udah belum? Udah belum tuh? Guys. Suara gue kedengeran nggak? Atau masih putus-putus? Tadi putus-putus kok. Masih putus-putus? Masih. Bentar. Saya coba cari tempat yang agak dekat sama wifi. Ya. Masa gue jadi kalau misalkan aktif income gitu. Oke, teman-teman maaf ya. Ini udah lebih jelas nggak? Iya kok. Ya. Jauh lebih baik ya? Maaf ya guys. Ya ampun, pelayanan gini amat. Mau online ini. Nah, teman-teman. Tadi gue sampai mana ya? Gue udah cerita soal poin kedua soal ia sampai ia ketemu belum? Belum kok. Sampai Roh Kudus yang ingetin kasih makan babi tadi itu kok. Oh iya, poin kedua ya, soal Yesus akan cari dan soal anak yang hilang gitu ya. Gue tuh percaya, kayak yang tadi gue bilang sama teman-teman, gue tuh percaya banget bahwa kalau misalnya di poin pertama adalah kita yang pergi ngejauh dari Tuhan, maka poin kedua adalah bicara soal Tuhan akan cari kita sampai ia ketemu gitu, sampai ia ketemu kita, sampai ia menemukannya. State Lukas 15 ayat 4 itu yang bilang. Maka
kalau di domba yang hilang, di dirham yang hilang gitu ya, maupun anak yang hilang, yang kita perlu perhatikan baik-baik bahwa Tuhan, nih kata-katanya Panji, gue lagi nonton Panji kemarin, gue seneng banget dia bilang gini, Panji bilang bahwa waktu lu udah mau nyerah sama hidup lu, bahkan Tuhan gak nyerah sama hidup lu. Itu kata-kata yang dari Panji ngomong itu, masuk banget di gue tuh waktu dia ngomong gitu. Abis ini pasti lo orang pada nonton deh, Panji sama Vijay Daniel gitu ya. Kemarin lagi booming tuh, gue jadi nonton gitu ya, gara-gara lagi booming itu. Nah, tapi itu bener banget, buat gue relate banget bahwa ketika kita mau menyerah sama hidup kita, Tuhan gak nyerah. Dia akan cari gua sampai ia ketemu. Buat si bungsu yang pergi ninggalin Tuhan, dia berfoya-foya gitu ya, dia ngabisin uangnya, dia harus kerja, dia harus susah gitu ya. Gue percaya gitu, yang tadi gue bilang kalau di dalam diri dia itu ada Roh Kudus yang kasih tahu bahwa di rumah Bapaknya ada banyak tempat yang penuh baik gitu, maksudnya nggak usah jadi anaknya lagi deh, jadi orang lain deh gitu, jadi babunya aja deh gitu, ya tetap akan diterima dengan baik. Well, gue tuh percaya kalau itu aja terjadi, itu tuh gara-gara kuasa Roh Kudus gitu, maksudnya karena Tuhan yang kasih tahu bahwa dia tuh ada satu orang yang sayang sama dia, yang nunggu dia di rumah. Teman-teman yang terkasih, kalau hari ini lu ngerasa lu hilang, ngerasa lu nggak punya power untuk datang sama Tuhan lagi, well, mungkin kayak cerita gue yang tadi yang gue harus ngomong bahwa sebenarnya mungkin yang diperluin itu adalah sebuah aksi kecil seperti ponakan gue Jason. Aksi kecil untuk datang sama Tuhan dan sisanya Tuhan yang urus. Waktu si anak bungsu itu datang sama Tuhan, waktu dia dengan rasa malunya, rasa nggak bisanya, rasa sesatnya, dia datang sama Tuhan, dia baru datang dan langkah dari jauh, ternyata bapaknya in every single day berdiri dan ngelihat dari jauh dia, nungguin dia, nyari dia gitu ya, dari jauh. Gue tuh orang yang cukup percaya bahwa Tuhan tuh bukan Allah yang akan diem aja, no gitu maksudnya. Maka waktu dia lihat si anak kecil itu, si anak bungsunya, dia lari, dia peluk, dia kasih jubah baru, dia kasih cincin baru, dia kasih sendal yang baru, dia kasih banyak teolog yang bilang tuh ada artinya tuh semuanya gitu ya. Tapi gue nggak mau bahas itu hari ini. Yang gue mau bahas adalah aksi kecil yang dilakukan si bungsu. Domba yang hilang itu, kalau dia udah ketemu, gue yakin gitu ya, ini domba bukan domba yang biasa, domba yang nakal gitu ya. Dia akan taruh di bahunya dan dia bilang, domba gue yang hilang udah balik lagi dan gue sangat happy gitu. Dan gue mau kasih tahu sama teman-teman adalah seringkali gitu ya, maksudnya jangan takut, karena sebenarnya waktu, ini poin ketiga yang gue bilang, karena waktu kita ketemu lagi sama Tuhan, waktu kita udah hilang, Tuhan tuh happy, bahkan lebih happy dari diri lu. Tuhan tuh bahagia, bahkan lebih bahagia dari lu ketemu Tuhan. Kalau lu ngerasa lu kangen, Tuhan tuh lebih kangen sama diri lu. Maka dia akan lakukan banyak cara. Salah satu sahabat saya yang suka sharing dan cerita ya, di PD, dia selalu ngomong bahwa kalau udah ikut Tuhan, sekali aja ikut Tuhan, sekali aja berjumpa sama Tuhan, sekali aja ketemu sama Tuhan gitu ya, lu nggak akan pernah dibiarin kemana-mana. Lu akan selalu dijaga sama Tuhan. Even lu mau tutup mata, lu mau ngejauh dari Tuhan, no, Tuhan nggak akan diemin. Tuhan akan tetap cari sampai ia ketemu sama lu. Gue akan mulai sharing lagi. Gue akan share screen lagi. Sebentar ya teman-teman. Nah, kitab Lukas ini bicara soal yang tadi gue bilang 3 hal besar itu. Bahwa bukti terbesar nyatanya adalah ya Tuhan sayang sama kita, bukan cuma sayang. Yang gue mau bilang sama teman-teman ini loh yang dia mau. Dia nggak mau cuma bilang bahwa sampai sayang, tapi dia mau punya keintiman sama Tuhan. Maka apapun masalahnya, apapun persoalannya, gimana pun yang teman-teman hadapin,
maka kitab Mazmur 23 itu jadi nggak susah buat diterapkan. Mazmur 23 itu jadi sangat mudah. Mazmur 23 itu seolah-olah jadi sesuatu yang oh ya sangat mungkin gitu ya. Kenapa? Kuncinya ya keintiman sama Tuhan. Saya mulai melayani Tuhan tuh dari 2007 kayaknya. Jadi mulai dari ketua OMK, terus nggak lama ikut PD, terus nggak lama beberapa tahun jadi seorang pewarta dan pengajar gitu ya. Tapi poin penting yang saya mau bilang bahwa dari semenjak saya ikut Tuhan sampai hari ini Tuhan nggak pernah nggak bantu saya loh. Waktu COVID, waduh parah banget teman-teman, parah banget. Saya harus potong gaji saya sampai 0 untuk saya bisa gaji karyawan-karyawan di klinik. Saya udah ceritakan dulu, saya pernah cerita nggak ya di sini soal gimana saya mau bangun klinik, waktu saya mau pelayanan, pas saya mau pelayanan saya mau bangun klinik, terus saya lagi pergi pelayanan KRK di Kalimantan, pas pulang dari pelayanan itu, saya udah cerita belum ya? Ingat nggak? Sakit hati, gue nggak mau lagi gue bawain di sini gitu. Anaknya LB-an. Enggak, gue mau cerita, ingat, kayaknya gue pernah cerita deh teman-teman KG bahwa waktu gue pergi pelayanan di Kalimantan gitu ya, balik dari pelayanan, kurang dari 1 bulan, gue akan grand opening klinik gue. Waktu gue mau grand opening, AC di klinik gue panas. Pernah kan? Ayo ngangguk. Ngangguk kamu. Belum, nggak mungkin. Kayaknya semua cerita gue udah habis di KG deh. Iya kok, udah pernah cerita. Iya kan? Iya kan? Udah pernah. Iya, udah pernah tuh. Spotify di itu ya. Nah, intinya adalah, ya waktu itu gue pas mau buka adalah AC-nya trouble dan susah gitu, buat teman-teman yang belum pernah dengar. AC-nya trouble dan susah, nggak lama habis itu, karena lagi trouble dan susah, kami 1-2 minggu lagi akan buka gitu. Kami meeting, kami datang. Ternyata anak buah gue tuh udah berkali-kali komplain ke manajemen apartemen kalau ini akan jadi masalah gitu. Tapi nggak pernah digubris sama orang-orang manajemen apartemen. Nah, sampai 1-2 minggu sebelum grand opening, udah mau grand opening, suasana klinik tuh masih panas. Nggak lama ada orang ketok pintu dan ternyata dia itu adalah cucunya Ciputra yang CEO-nya si apartemen itu, dan kurang dari 1 hari besoknya udah beres masalah panas itu gitu maksudnya, karena ditolong sama yang punya apartemen sama sekali. Nah itu tuh bukti bahwa aduh kok gue ditolong sama Tuhan ya gitu maksudnya. Belum lagi bicara soal lain hal gitu. Nah tapi yang gue mau sharing hari ini adalah waktu di COVID itu tuh hal yang gak mudah buat gue gitu. Banyak orang ngalamin hal yang sulit gitu ya. Gue harus potong gaji gue sampai 0 rupiah untuk bisa gaji beberapa sahabat dan teman-teman di klinik gitu. Walaupun mereka ngalamin pemotongan juga gitu, mau gak mau. Dan itu cuma berlangsung beberapa bulan. Tapi yang gak lama habis itu, penjualan klinik melesat tinggi sampai waktu ditutup akhir tahun itu ya kami malah bisa profit gitu, walaupun nggak gede tapi kita bisa profit. Dan sampai hari ini gitu ya, dulu tuh saya setiap bulan pasti setorin berapa duit untuk bayar gaji, bayar ini, karena masih dalam proses usaha yang baru kan 1-2 tahun, jadi saya masih harus setor tiap bulan. Tapi justru per COVID kemarin sampai hari ini saya belum pernah store uang dari uang pribadi saya. Kliniknya udah bisa running sendiri, laporan keuangannya udah mulai positif. Kok bisa gitu ya? Orang lain tuh lagi struggle, orang disuruh perawatan, suruh facial, disuruh perawatan, sama beli beras, saya rasa lebih beli beras gitu ya. Kalau lagi pandemi, lagi COVID, basic needs-nya bukan facial kan gitu. Basic needs-nya nggak tahu buat perempuan gitu. Basic needs-nya bukan filler kan gitu. Basic needs-nya bukan botox kan gitu ya. Basic needs-nya ya beli makanan kan gitu. Nah, tapi ternyata klinik bisa survive gitu maksudnya. Ternyata klinik, bahkan waktu kami evaluasi tahunan, kita baca, kita lihat gitu ya, evaluasi, ternyata lumayan improve yang baik gitu maksudnya. Dan saya bisa gaji mereka dengan full lagi, tanpa ada pemotongan, saya bisa gaji dengan full. Kalau gue lihat ke belakang deh, semuanya, nggak ada yang nggak Tuhan bantu. Nggak ada. Bahkan cuman kepikir aja nih, cuman baru kepikir, aduh Tuhan,
kayaknya gue mau deh kalau disuruh sekolah lagi gitu ya. Cuman kepikir aja nih, aduh Tuhan, kayaknya gue mau sekolah di sekolah lagi. Ini baru dapat kabar beberapa hari yang lalu, ternyata ada di daerah yang maksudnya dia mau kasih gue kesempatan kalau gue mau ambil itu boleh gitu buat jadi sekolah lagi untuk spesialis kalau gue mau ambil gitu, dan itu belum gue pikirin tentunya. Tapi kuncinya adalah padahal baru kepikiran gitu, maksudnya padahal baru aduh kayaknya asik deh kalau gue sekolah lagi gitu, padahal baru kepikir gitu doang, tapi Tuhan bantu tuh gitu, maksudnya Tuhan support tuh. So teman-teman yang terkasih, gue mau bilang sama teman-teman, kuncinya ada di mana? Keintiman sama Tuhan yang nggak bisa dibayar, yang nggak bisa ditawar gitu. Itu harga yang harus dibayar, harga matinya gitu maksudnya. Mencintai Tuhan lewat apa? Lewat aksi kecil. Nah gue share lagi ya, supaya teman-teman terakhir sebelum gue tutup. Ini yang gue mau bilang sama teman-teman. Terakhir sebelum gue tutup nih. Yang harus kita semua lakukan, yang pertama apa sih? Ya kalau belum balik sama Tuhan, gue rasa ini bukan state buat teman-teman yang di sini lah ya. Ya harus mulai balik sama Tuhan, mulai bangun relasi sama Tuhan. Yang kedua, mulai berdoa dan firman. Kalau nggak bisa, minta pertolongan Roh Kudus. Mazmur 23 itu nyata kok. Mazmur 23 itu sesuatu yang bukan cuman di angan-angan kok, bukan cuman ayat kok, bukan cuman, kalau saya bilang itu janji Tuhan kok. Maka teman-teman yang terkasih, kalau hari ini, kalau teman-teman benar-benar mau, maka yang kita harus lakukan mulai datang sama Tuhan. Simple kok. Doa dan firman, teman-teman udah tahu gitu ya, komunitas, pelayanan, jari-jari doa, ya itu memang jari-jari pertumbuhan yang nggak bisa ditawar gitu maksudnya. Saya udah kelar, kita mau tutup doa atau mau nanya dulu atau gimana teman-teman? Doa boleh kok. Oke, kita doa ya. Pertama saya mau minta maaf sama teman-teman, sinyalnya dari tadi aduh berantakan banget. Saya minta maaf banget atas hari ini. Gak nyangka juga akan separah ini, biasanya nggak separah ini. Karena tadi sebelum saya ikut join di sini, saya udah ikut kelas dulu. Ada kelas dari jam 6-an sampai jam 7. Itu fine, nggak ada masalah gitu. Jadi ada aja ya. Oke lah teman-teman, kita tutup doa bentar ya sebelum kita mengakhiri. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, seperti kitab Mazmur bilang bahwa bersama Engkau kami nggak akan kekurangan. Engkau akan membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau akan jaga hidup kami, walau jalan dalam lembah kesesakan. Padamu dan tongkatmu Tuhan yang akan bantu kami. Hari ini ya Tuhan, kami rahmat untuk punya kekuatan untuk melakukan sebuah aksi kecil datang kepadamu. Sebuah aksi kecil untuk menyenangkan hatimu. Sebuah aksi kecil untuk bangun inti. Cintaimu lebih dari segala. Beri kami rahmat yang sama seperti Kau beri rahmat buat anak bungsu, untuk selalu memikirkan Kau, selalu datang sama Kau, untuk tetap mencintai. Bapa yang baik, berbicara terus dalam hati kami. Tuhan, hamba udah selesai berbicara. Banyak kekurangannya Tuhan, tapi Roh-Mu yang kudus, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sendiri yang berbicara buat anak-anak-Mu. Biar kasih dan karunia-Mu Tuhan terus jaga sahabat dan teman-temanku dan saudara-saudariku yang ada di komunitas Amazing Grace ini. Berkati setiap timnya ya Tuhan. Berkati setiap rumah yang Kau yang tahu apa yang kedalaman hati mereka. Biar Kau sendiri yang berbicara. Kau sendiri yang adakan mujizat buat setiap mereka yang butuh pertolongan. Terus pegang tangan kami, terus taruh kuasa-Mu dalam diri kami. Dari anak-Mu yang dalam kami.
kasih Tuhan.